Sobat semuanya, untuk seleksi CASN tahun 2024 di sini nanti akan membuka pendaftaran untuk PNS, kemudian untuk P3K. Untuk P3K terbagi ke dalam dua jenis, yaitu ada P3K penuh waktu dan juga P3K paruh waktu. Kesemuanya ini nanti sama-sama diangkat oleh PPK dan juga memiliki NIP secara nasional ya, dan juga dikelola oleh BKN. Nah, sepertinya di tahun 2024 ini sudah mulai akan diterapkan yaitu dua jenis rekrutmen CASN ya, yang nanti akan mulai diterapkan pada tahun ini, yaitu ada mekanisme rekrutmen secara nasional dan juga mekanisme rekrutmen secara mandiri. Nah, di sini nanti kita akan mengetahui lebih lanjut terkait tentang seleksi CPNS dan juga P3K 2024. Kira-kira apakah perbedaan antara P3K penuh waktu dan juga P3K paruh waktu? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, seperti halnya yang telah disampaikan oleh Pan RP sebelumnya, yaitu terkait tentang jenis pengadaan. Nah, jenis pengadaan di sini yang pertama ada rekrutmen yang secara nasional. Nah, rekrutmen secara nasional inilah untuk jenis pengadaan ya seperti ini. Jadi untuk yang pertama itu adalah PNS dan juga P3K jabatan non manajerial. Nah, di sini nanti jabatan pelaksana, kemudian jabatan fungsional baik itu ahli pertama dan juga ahli madya. Maka nanti pelaksanaannya itu dilaksanakan seperti rekrutmen reguler seperti biasanya. Dan di sini nanti akan menggunakan CAT ya, yaitu Computer Assisted Test yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN teman-teman. Jadi untuk PNS dan juga P3K yang jabatan non manajerial ini nanti akan menggunakan seperti ini. Sementara itu untuk yang P3K paruh waktu, nah seperti halnya, nah P3K paruh waktu itu siapa saja? P3K paruh waktu itu adalah seperti penjaga pintu air, kemudian satpam, kemudian ada penjaga sekolah, kemudian pramusaji, kemudian driver. Maka di sini nanti menggunakan interview user atau menggunakan CAT ya. Dan nantinya akan diatur lebih lanjut pada RPP manajemen ASN yang sebentar lagi akan disahkan teman-teman. Jadi untuk yang rekrutmen PNS, P3K baik itu penuh waktu, paruh waktu, itulah sistemnya yang seperti ini ya kira-kira. Dan selanjutnya untuk yang rekrutmen secara mandiri. Jadi yang kedua itulah rekrutmen secara mandiri. Itu adalah untuk jenis pengadaan ini, yaitu jenis pengadaan PNS dan juga P3K, yaitu jabatan pelaksana, kemudian jabatan ahli pertama dan juga ahli madya, kemudian khusus jabatan yang membutuhkan keahlian tertentu, contohnya rekrutmen dokter spesialis, kemudian programmer, kemudian peneliti bioteknologi atau sesuai dengan arah pembangunan nasional. Maka di sini nanti akan kerjasama ya, yaitu kerjasama dengan perguruan tinggi terbaik ya di Indonesia dan atau dunia kerja ya, yaitu di sini World Ranking University nanti yang akan berkonsorsium di sini, dan juga organisasi diaspora untuk mendapatkan spesial skill teman-teman. Kemudian juga ada sekolah kedinasan, kemudian ada uji portofolio dan juga atau wawancara khusus lulusan perguruan tinggi dengan peringkat 100 QS World Ranking University ya, atau CAT teman-teman. Nah, untuk yang sekolah kedinasan ini nanti sepertinya akan dilaksanakan lebih awal ya, ini lebih awal dibandingkan dengan seleksi CPNS maupun juga P3K. Dan selanjutnya terkait tentang jenis dan juga kedudukannya teman-teman. Nah, di sini ASN itu nanti terbagi ke dalam dua jenis, yaitu PNS dan juga ada P3K. Nah, di sini untuk P3K terbagi ke dalam dua, yaitu ada P3K penuh waktu dan juga P3K paruh waktu. P3K penuh waktu itulah P3K penuh waktu bekerja sesuai dengan jam kerja instansi pemerintah dan jam kerja pegawai ASN yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau misalkan P3K penuh waktu itu seperti atau sama halnya dengan P3K yang pada umumnya ya. Jadi di sini mengacu pada jam kerja instansi. Misalkan di instansinya itu menerapkan 5 hari kerja, berarti ya 5 hari kerja. Kemudian pulang jam berapa, datang jam berapa, itu sudah ada ketentuannya dan sudah ditentukan dengan undang-undang ya. Nah, selanjutnya untuk yang P3K paruh waktu itu perbedaannya apa? P3K paruh waktu itu bekerja kurang dari jam kerja instansi. Nah, jadi untuk yang P3K paruh waktu itu bekerja kurang dari jam kerja instansi pemerintah dan juga jam kerja ASN.
Jadi sini nanti akan lebih fleksibel. Artinya kalau misalkan kita pernah mengutip dari pernyataan Menpan RB, yaitu P3K paruh waktu, ini nanti bisa istilahnya tuh nyambi ya, nyambi setelah pekerjaan utamanya sebagai P3K paruh waktu itu sudah selesai, maka bisa mengerjakan hal lainnya. Dan selanjutnya hal yang menarik di sini terkait tentang kesetaraan adalah, jadi di sini nanti semuanya itu diangkat oleh PPK ya, yaitu pejabat pembina kepegawaian, baik itu P3K yang penuh waktu maupun juga P3K yang paruh waktu. Nah, PPK pejabat pembina kepegawaian itu siapa? PPK itu adalah kalau misalkan di levelnya provinsi itu adalah gubernur, kalau misalkan di levelnya kota madya itu adalah wali kota. Kemudian untuk yang di kabupaten itu adalah bupati ya, ataupun juga yang mendelegasikannya teman-teman. Kemudian di sini selain sama-sama diangkat oleh PPK atau pejabat pembina kepegawaian, juga memiliki NIP, memiliki nomor induk pegawai yaitu secara nasional ya, dan itu nanti dikelola oleh BKN. Jadi di sini ada kesetaraan terkait tentang status dan juga kedudukan. Kemudian juga dipaparkan terkait tentang jabatan manajerial itu tugasnya apa saja. Nah, di sini dimulai dari JPT ya. Nah, JPT utama itulah tugasnya penetapan strategi organisasi untuk mendukung rencana pembangunan nasional. Ini adalah tugas dari JPT utama. Kemudian untuk JPT Madya itu tugasnya adalah pengembangan strategi pencapaian kinerja. Kemudian untuk yang JPT Pratama itu tugasnya memastikan pelaksanaan strategi pencapaian kinerja. Kemudian untuk administrator, nah administrator itu tugasnya adalah memastikan pencapaian kinerja kegiatan pelayanan publik dan juga administrasi. Kemudian untuk pengawas di sini, ini adalah tugasnya mengawasi dan mengendalikan pencapaian kinerja pelayanan publik dan juga administrasi. Selanjutnya untuk fungsi umumnya yaitu pengelolaan kebijakan, kemudian pengelolaan kinerja organisasi dan juga pengelolaan sumber daya manusia. Kemudian juga di sini ditegaskan bahwasannya dilarang untuk rangkap jabatan dengan jabatan manajerial atau jabatan non manajerial lain kecuali ditentukan dalam undang-undang teman-teman. Itulah untuk perbedaan antara P3K paruh waktu dan juga P3K paruh waktu serta PNS ya. Itu nanti sudah akan mulai dilaksanakan ketika sudah disahkan untuk RPP manajemen ASN teman-teman. Kalau misalkan kita melihat di sini untuk timeline ya, timeline penyusunan RPP manajemen ASN ini adalah sedang berproses, sedang berlangsung. Dan di sini nanti untuk target penetapan itu adalah sekitar tanggal 30 April tahun 2024. Dengan demikian di sini nanti 30 April sudah ditetapkan peraturan pelaksanaan ini. Berikutnya nanti sudah akan menjadi acuan untuk rekrutmen CASN tahun 2024. Ya, mana kalau misalkan di sini kita melihat dari alur perencanaan kebutuhan ASN tahun 2024, maka seleksi CASN ini nanti akan dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2024. Nah, sebelum itu di sini telah disusun nih, yaitu approval hasil validasi BKN progres ini saat ini masih sedang segera dilaksanakan ya. Setelah usul kebutuhan ini sudah disampaikan oleh masing-masing Pemda, dan kemarin dari hasil usul kebutuhan ini baru ada 34-an Pemda atau instansi yang mengajukan formasi khususnya untuk yang guru ya. Namun diperpanjang sampai dengan nanti tanggal 9 Februari. Semoga saja daerah kita nanti mengusulkan formasi yang banyak teman-teman. Kemudian untuk kebijakan pengadaan ASN ini adalah seperti yang tadi disampaikan, yaitu tanggal sekitar di bulan April, sehingga nanti menjadi acuan untuk pelaksanaan seleksi CASN tahun 2024. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.